Oke. Tadi ada yang ngomong alprazolam ya. Saya diresepkan alprazolam 1 mg tapi saya takut ya. Benar. Saya juga dulu gitu. Saya takut minum obat antidepresan. Karena kenapa? Karena saya suka nge-googling karena ternyata obat antidepresan itu ada nggak boleh diminum lama-lama ya kan, dan ada efek sampingnya gitu. Saya googling ya gitu loh. Tapi ada orang yang cocok dengan obat antidepresan. Kalau saya jadi gini, kalau kayak ibu saya cocok gitu loh. Dia suka banget obat antidepresan, ibu saya tuh. Nah kalau saya memang parno sama obat, makanya saya nggak cocok sama obat antidepresan. Hal yang seperti itu aja ya cocok-cocokan sebenarnya gitu loh. Sambil makan ya aku ya. Ini aku makan bukan mau gimana-gimana, supaya kamu tuh juga termotivasi untuk nggak usah terlalu takut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tap-tap layar ya tolong ya. Barangkali ada yang butuh juga sama iya nasi padang, bener. Masih takut makan nasi padang. Jadi aku punya asam lambung ternyata udah lama. Tapi setelah aku kena anxiety disorder, perasaan asam lambung aku tuh nggak sembuh-sembuh gitu loh. Dulu aku pernah masuk rumah sakit gara-gara asam lambung. Ya seminggu di rumah sakit, setelah itu balik lagi makan sambal nggak apa-apa. Tapi semenjak aku udah kena anxiety disorder, panic attack, psikosomatis, tuh kayaknya asam lambung kagak sembuh-sembuh. Sama nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Enak dong, enak banget, alhamdulillah. Karena aku udah berhenti untuk menakut-nakutin diri. Takut ini, takut itu, nggak mau lagi. Udah pokoknya makan aja apa yang aku suka. Gitu. Yang penting dijaga, jangan terlalu pedas, jangan terlalu asam. Minum madu jasma atau minum madu masker, ada tuh dia etalase aku gitu, dijaga juga gitu, kayak gitu. Benar ya Bu? Iya, aku juga begitu. Iya. Nasi padang enak banget, insya Allah. Ini aku makan untuk bikin kamu sebenarnya untuk memotivasi kamu juga ya, supaya kamu jangan takut-takut lagi. Terlalu takut itu capek. Lama benar ya, enak banget. Aku nonton konten Bunda yang jadi motivasiku pas mantau. Sekarang aku sudah sembuh, alhamdulillah. Makan nasi padang ya. Makan nasi padang, jangan sampai enggak. Enak. Cuma coklat sama kopi aku belum Bun. Oke. Gini. Coklat itu sama kopi memang pencetus pencetus asam lambung karena pakai susu. Tapi kalau kamu coklat asli atau kopi hitam itu nggak apa-apa. Asal kopi hitam ya. Jangan dikasih gula, jangan dikasih susu. Itu. Kopi hitam ya. Pedas pastinya Bun, alhamdulillah. Dijaga aja. Jangan sampai pedas banget. Ya. Sekarang makan gacoan pun udah bebas, aku nggak pernah makan asam lambung. Alhamdulillah tuh, lihat tuh. Ada yang udah makan gacoan tuh. Ini gacoan kan pedas banget. Level 1 aja aku udah nggak kuat. Dulu ya. Sebelum aku punya asam lambung, aku udah punya asam lambung lama. Sebelum aku kena anxiety, makan sambal tuh. Ricis Factor itu level 5. Gacoan tuh ya bisa nggak level 1, level 3 gitu loh kayak gitu. Sekarang gacoan level 1, Ricis level 1. Padahal dulu sebelum kena anxiety, habis kena asam lambung, besoknya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian hajar pedas lagi. Yang asam lambungnya sering kambuh, nih ya, asam lambung ada 3 masalahnya. Yang pertama karena kamu salah makan. Yang kedua salah minum tuh kebanyakan minum yang produk susu. Yang ketiga stres. Yang keempat ada 4 ternyata sering begadang. Nah itu jangan gitu loh, apalagi kamu stres. Itu cepet banget asam lambungnya terjadi. Cuma kalau aku ituin aja, bandelin aja gitu. Makanya pikirannya ditenangin.
Jangan terlalu overthinking. Itu aja sih masalahnya. Aku dulu parah, nggak berani makan ini, nggak berani makan itu. Lama-lama capek juga. Nggak berani makan ini itu, lama-lama ya buset dah. Hidup cuma sekali, insya Allah panjang umur. Makanlah apa yang kita mau makan. Ibu asam lambung GERD ya. Jadi ingin GERD itu pada saat kamu ada rasa cairan dari perut tuh naik ke atas, naik ke sini, naik ke sini, rasa panas itu GERD. Kalau nggak begitu kamu nggak GERD ya. Jadi jangan kamu merasa oh gue GERD, tapi nggak ada rasa cairan yang naik ke tenggorokan, itu namanya bukan GERD. Ya itu cuma lambung doang. Nggak pantang makan kabun. Dalam artian pantangan gini, jangan terlalu pedas. Tuh. Karena lambung itu bukan karena makanan doang. Ini otak. Kalau terlalu banyak stres, terlalu banyak overthinking, malah kambuh asam lambungnya. Tuh kayak gitu. Jadi bukan karena makanan aja. Kamu nggak makan makanan enak, nggak makan makanan pedas, tapi otak kamu stres terus, asam lambung juga. Kamu makanan dijaga, minuman dijaga, tapi kamu begadang, asam lambung juga. Begitu. Jadi kalau anxiety itu seperti apa? Anxiety itu adalah kamu merasa takut. Segala-galanya kamu hubungkan dengan kematian, penyakit berat, pingsan. Kamu mau keluar, takut misalnya nih, takut pingsan, takut ketabrak motor mati, takut, pokoknya semuanya kamu takut. Kamu hubung-hubungkan dengan kematian dan pingsan. Atau yang kedua, misalnya kamu ada ngerasa sedikit pening kepala, kamu buka-buka Google, wah ini jangan-jangan kanker gitu. Atau misalnya jantung kamu deg-degan, terus kamu bilang, wah ini jangan-jangan gue mau stroke, nah gitu. Segala-galanya kamu hubung-hubungkan dengan penyakit berat atau dengan kematian, itu namanya kan berlebihan kan? Ya enggak? Bisa aja nih kayak gini nih, aku dulu juga pernah gitu ya zaman masih anxiety, makan takut keselak. Wah kalau keselak nanti gue bisa begini, bisa begitu, bisa begini, gitu-gitu kan. Itu namanya anxiety disorder, kecemasan berlebih. Anxiety itu cemas, disorder itu berlebih. Jadi kamu kecemasannya berlebihan gitu loh. Itu yang menjadi masalah. Ya, ngerti ya? Ibu dulu asam lambung GERD sembuhnya gimana? Kambuhan say, namanya asam lambung sama GERD itu kambuhan. Kamu beli aja, kamu buka akun aku ya, ada di etalase aku ada madu mahker atau madu jesmak, beli aja tuh salah satu. Yang lebih murah sih madu mahker ya, beli aja ada satu. Kamu bangun pagi minum dulu sebelum sarapan gitu, siang juga, malam juga, gitu aja. Aku dulu gitu konsumsi itu, lama-lama ya alhamdulillah sama pikiran kita tuh ditenangin. Beli tuh vitamin B kompleks atau heyon ashwagandha, ada di akun aku tuh. Aku bukan jualan obat ya, tapi aku kasih tahu kamu apa yang sudah aku lakukan. Bahkan aku minum vitamin B kompleks itu segala macam itu sebelum aku kenal TikTok. Pas aku udah tahu TikTok, bikin akun, ternyata banyak yang bisa terselamatkan, alhamdulillah bisa menyembuhkan banyak orang. Ya aku kasih tahu aku minum ini, ternyata aku buka di TikTok Shop ada, makanya aku taruh di akun aku. Itu bukannya aku jualan obat, enggak. Saya sering dingin padahal suhu normal, tangan kaki juga dingin. Itu bisa jadi kamu karena lambung, atau bisa jadi karena kamu panic attack. Kan panic attack juga kan bisa bikin dingin. Coba kayak kamu ya, coba pikirin deh, kalau kamu lihat kebakaran atau kamu lihat macan ada di depanmu gitu loh. Pada saat itu kan kamu panik kan, otomatis pasti tangan dingin, kaki dingin, pasti gitu, pasti. Tolong tap layar ya. Thank you. Ibu kok sudah berani makan pedas? Ya karena lambung itu memang kambuhan. Lambung itu bukan cuma karena makanan, karena pikiran stres juga bisa. Tuh ya, bukan soal makanan doang. Aku gastritis kronis. Gastritis berarti sering kembung ya. Minum gastritis itu minum prebiotik. Cari aja prebiotik. Kalau bisa jangan Yakult ya.
Karena Yakult kebanyakan gula sih katanya ya. Tapi terserah mau Yakult juga boleh. Atau cari prebiotik lain, emang agak mahal sih. Cari aja banyak. Tanya di apotik. Ibu, kalau kamu gimana makan pedas seperti itu? Ya kadang aku minum promah aja. Pikirannya jangan kambuh-kambuh melulu. Ngapain sih kambuh-kambuh melulu? Nikmatin aja hidupnya. Saya kok takut penyakit berat dan sensasinya ganti-ganti, kenapa gitu? Betul. Sensasi psikosomatis, sensasi anxiety itu sama dengan penyakit 1001 sensasi. Jadi sensasi orang macam-macam. Belum tentu aku sama kamu sensasinya sama, belum tentu. Bisa-bisa beda. Tapi yang aku tahu kenapa kamu anxiety, karena kamu menghubungkan segala sesuatunya dengan kematian, ya kan? Takut sakit berat gitu loh. Misalnya kamu salah apa dikit gitu loh. Misalnya nih kamu tergelincir gitu, terus kamu berpikir, aduh buset, tadi kalau gue tergelincir ternyata pala gue kena terus mati apa segala macam gitu kan. Itu makanya aku tahu kamu anxiety disorder. Pernah ngalamin jari sakit tertusuk-tusuk? Enggak, aku belum pernah ngalamin yang kayak gitu. Iya, nasi padang. Nah itu dia, apa-apa dikaitkan dengan kematian, itu namanya anxiety disorder. Aku berlebihan takutannya. Betul, takut penyakit berat bener. Itulah anxiety disorder. Segala sesuatunya kita takutin padahal nggak ada apa-apa. Itu penyakit biasa. Namanya manusia harus cemas. Karena kalau udah nggak cemas lagi tuh bisa, astagfirullahaladzim ya, maaf. Ya kayak keliling-keliling di jalanan, udah nggak pakai baju, nggak pakai apa. Karena kecemasannya udah nggak ada. Makanya seperti gitu. Sedangkan kita takut karena kenapa? Kita kecemasan berlebihan. Kita malah takut gila, takut apa gitu kan. Gitu. Kak, aku anxiety karena orangnya perfeksionis, jadi suka pikiran. Iya, aku juga dulu gitu. Rata-rata orang anxiety itu karena perfeksionis. Penyakit fisiknya itu bisa apa aja. Nggak selalu asam lambung, tapi kalau aku memang dari asam lambung ya. Tapi orang anxiety disorder itu bisa dari apa aja penyakitnya. Bahkan orang tidak sakit pun bisa kena anxiety disorder. Karena anxiety itu ada 3. Karena penyakit fisik, karena trauma, sama karena genetik. Aku termasuk genetik. Mamaku juga begitu, parah anxiety disorder, parah. Udah 50 tahunan ya. Sekarang umurnya 76. Dari umur 30 tahun dia udah kena anxiety disorder. Mamaku tuh. Aku kemarin umur berapa ya? 40-an aku kena. Kalau aku apa-apa tuh? Kalau aku apa-apa gimana? Konsul sampai 2 tahun ke psikiater, alhamdulillah sekarang aku sudah sembuh. Aku pernah sakit kayak begitu dan konsul hampir 2 tahun ke psikiater, alhamdulillah sekarang aku sudah sembuh. Coba mbaknya udah nggak konsumsi obat psikiater lagi nggak? Aku pengen tahu aja, nggak apa-apa. Gitu. Ini ada yang sembuh, tapi maksud aku berhenti nggak itu konsumsi obat psikiaternya? Bener, aku selalu menghubungkan dengan kematian, Mbak. Apapun itu pikirannya selalu mati, Mbak. Iya. Begitu. Sembuhnya gimana, Kakak? Cara aku sembuh dari anxiety disorder, minum vitamin B kompleks, minum vitamin D3 K2, minum 2, aku pokoknya vitamin terus. Vitamin B kompleks itu penting banget. Sama kamu beli aja tuh Heyon, ada tuh di akun aku. Vitamin B kompleks sama Heyon, itu aja dulu. Yang 2 itu benar-benar untuk menenangkan pikiran kamu, menaikkan hormon bahagia tuh si Heyon itu. Ada di akun aku, beli aja. Aku tuh di akun aku kalau kamu buka ada bacaan vitamin untuk anxiety, itu kamu beli, kamu buka aja videonya masing-masing, kamu di situ ada penjelasannya. Gitu. Mama masih alhamdulillah 76 tahun dan sampai sekarang masih anxiety disorder parah, dan dia sangat menyukai obat psikiater, obat penenang. Dia sangat menyukai itu. Makanya nggak sembuh-sembuh. Kalau banyak pikiran ngaruh banget, ngaruh.
anxiety kalau apalagi asam lambung ya, kalau banyak pikiran ngaruh banget. Kak, aku kan harus minta minum obat tipes. Aku ketakutan dan nggak minum obat, takut cemas berlebihan. Aku harus minum obat. Harus minum lah. Kalau kamu emang udah diindikasi tipes ya harus minum obat. Jangan sampai nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Asal takarannya sesuai yang seperti dokter bilang. Kamu takut keracunan obat gitu kan, takut overdosis gitu kan. Ya kan ketakutannya kan, karena kamu mungkin pernah dapat informasi seperti itu, orang overdosis apa segala macem gitu loh, atau nonton film gitu ada orang mati karena overdosis obat, mungkin kamu seperti itu, makanya kamu ketakutan. Kamu ke dokter, minta sama dokter berapa banyak yang harus kamu minum sehari, berapa kali, udah insya Allah bismillah. Kak, pernah lemes sama dada sakit? Nggak pernah lah. Lemes karena dada sakit itu biasanya karena asam lambung. Kalau lemes ya iyalah lemes lah, orang kita pikirannya negatif mulu. Orang kalau pikirannya negatif mulu kan lemes. Iya kan. Orang kalau lagi putus cinta kan lemes. Kakak merasa sesak nggak? Sesak itu sesak yang kayak mana? Sesaknya kamu napasnya berat atau sesak napasnya yang kayak napasnya ringan banget? Kalau napasnya ringan banget berarti kamu lagi panik attack. Kalau kamu napasnya berat itu berarti lagi asam lambung. Itu aja. Sering pegel apalagi nih belakang nih, sering pegel. Ya kan tuh ada yang tuh sampai sekarang EKG jantung hasilnya normal tuh kan, bener emang nggak apa-apa. Tanya obat apa ke Kak, sekali lagi tadi tanya apa sih, aku cari. Alhamdulillah udah hilang sentinya, cuma kalau lagi sakit masih ada, udah nggak minum obat, alhamdulillah nggak minum obat lagi. Sering napas ringan nggak? Itu namanya kalau napasnya ringan kamu berarti panik itu karena kan pikiran kamu kan ketakutan kan, terus kamu udah mulai kepikiran mati lah, kepikiran mungkin ini kalau aku cerita pengalaman aku ya, udah kepikiran mati apa segala macam, mulai deh tuh kayak film tuh di otak aku. Meninggal, dibawa ke kuburan, dimasukin ke kuburan sendirian di dalam tanah, apa ya yang akan terjadi gitu kan. Makin lama tuh kamu jadi makin panik itu adalah adrenalin kamu, karena kamu panik adrenalin kamu jadi naik. Sebenarnya adrenalin itu adalah justru kekuatan. Ibaratnya kalau kamu ngelihat kebakaran, nah nauzubillah ya, misalnya ada rumah tetangga kebakaran, nauzubillah, terus deket dari rumah kita, otomatis dong kita jadi takut dan kita antara mau lari atau mau apa gitu kan, ibaratnya kan. Nah, tenaga kita untuk lari itu namanya adrenalin. Itu dikirim oleh otak supaya kita tuh kuat. Itulah kenapa orang panik attack jadi kayak begitu, jadi deg-degan apa segala macam, karena adrenalinnya naik gitu loh. Bawa jalan-jalan atau lari-lari kecil gitu, jadi kamu keluarin adrenalinnya gitu sambil kamu menenangkan pikiran. Kalau aku dulu gitu. Atau kamu makan apa aja, makan kayak bunyi-bunyi itu kers apa segala macam, untuk menghilangkan pikiran panik kamu, itu juga bagus. Makan apa aja gitu loh. Jadi adrenalin itu kalau naik di diri kita ya, karena kita takut, itu kan otak ngasih adrenalin, kita ditinggiin tuh supaya kita kuat. Atau misalnya kalau kamu ngeliat harimau, antara kamu mau lari atau kamu mau ngelawan, ya kan, makanya kita dikasih adrenalin, kekuatan oleh otak kita, tubuh kita kuat supaya bisa ngelawan ataupun lari sekencang-kencangnya. Nah kadang-kadang itu yang membuat kita jadi, bukan kadang-kadang ya, itulah yang membuat kita jadi deg-degan. Ya kan, coba deh kamu kalau lari kencang pasti deg-degan kan jantungnya, kayak begitu. Nah, kalau kita nggak keluarin tuh si adrenalin tuh, kadang-kadang mata kita tuh jadi burem, jadi gamang, jadi apa kayak gitu loh. Nah, jadi kalau kamu misalnya begitu ya, deg-degan apa segala macam gitu, ya udah napasnya jadi gitu ya, napasnya nggak terlalu kayak ringan banget, udah kamu jalan-jalan aja atau kamu lari-lari kecil atau gimana gitu. Coba kalau kamu lari pasti napas kamu kan jadi gitu ya, nggak panjang ya, napasnya jadi kayak ringan gitu kan, jantung deg-degan ya, sama kayak gitu adrenalin gitu. Habis makan selalu ada sakit perut sebelah kiri, apa lambung sakit? Iya, itu kalau habis makan perut sebelah kiri bisa jadi itu lambung, kamu ke dokter. Bisa jadi itu dispepsia organik, mungkin ada luka di lambung kamu, tapi nggak apa-apa, kamu pergi aja ke dokter. Mungkin ada luka di lambung kamu, obatin.
Jangan lupa beli madu Jesmark ataupun madu Maker ada di akun aku, beli ya. Gitu. Itu sangat membantu aku. Rasanya enak, nggak enak, terus di perut tuh adem gitu. Coba deh, enak banget. Susah tidur kak, beli melatonin. Melatonin ada di akun aku. Kamu buka akun aku di di etalase ataupun di kamu lihat ada vitamin anxiety, kamu buka di situ. Beli melatonin. Jadi melatonin itu ada sebenarnya di pikiran kita. Setiap manusia lahir dengan melatonin. Makanya dulu bayi itu kerjaannya tidur gitu kan. Karena melatoninnya makin lagi banyak. Semakin kita dewasa, semakin kita tua, melatonin itu semakin hilang dari tubuh kita gitu loh. Apalagi kita yang punya anxiety disorder, pikirannya kan negatif mulu. Melatonin itu cepat hilang dari tubuh kita gitu loh. Beli melatonin. Minum melatonin sebelum kamu tidur, 30 menit sebelum kamu tidur. Misalnya jam 9 tidur ya, jam setengah 9 kamu udah minum melatonin gitu. Dan gak boleh tidur lebih dari jam 10 ya. Cepet tidurnya, cepet, jangan begadang gitu. Nah pas gitu, apalagi, dan kamu jangan kebanyakan ketakutan. Kalau mau ketakutan terus, ya adrenalinnya dinaikin terus sama otak. Kalau kita adrenalin tinggi mana bisa tidur. Gitu. Aman untuk ibu hamil bu, saya disarankan stop obat aktifan. Jangan, ibu hamil nggak boleh minum obat-obat kayak gituan, kasihan bayinya. Jangan, nggak boleh minum obat apa namanya, ibu hamil menyusui tidak boleh minum obat antidepresan. Kalau aku ya pernah dengar gitu loh. Jangan, kamu beli vitamin B kompleks aja, ada tuh di itu. Aku ada 2 tuh jenis vitamin B kompleksnya. Ada yang dari Nutrimax, itu lebih murah. Ada juga yang dari memang bagus, itu dari Bronson. Bronson pasti lebih bagus memang, tapi lebih mahal. Aku pakai yang Bronson. Oke, sekarang aku itu dulu ya, mau makan dulu. Kayaknya susah makan sambil ngomong. Nanti kita terusin lagi ya. Aku kasih waktu 30 menit, aku makan dulu. Insya Allah nanti kita terusin. Oke, Assalamualaikum.